Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا سلام في عينيك أحلى كلام قرب مني شوية شوية قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Hidayat MA selaku dosen pengampu di mata kuliah Perbandingan Agama Islam. Baiklah, sebelumnya saya buat video ini untuk memenuhi tugas dari beliau, yaitu dengan judul agama Kristen atau disebut dengan juga agama Nasrani. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Khalik dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas BKI 3B. Jadi berbicara masalah agama Nasrani atau agama Kristen, yaitu adalah agama Kristen atau Nasrani yang dibawa oleh Yesus, dan bermula dari pengajaran Yesus Kristus sebagai tokoh agama Kristen. Jadi Yesus Kristus itu adalah sebuah anggaplah kalau bahasanya orang-orang Kristen itu adalah Tuhannya, kan, seperti itu. Jadi dengan agama Yesus mengajarkan sebuah agama, jadi itu adalah yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada agama Kristen, seperti itu. Karena sebagai tokoh utama, andai kata kalau seandainya di agama Islam itu kita mengibaratkan juga ya sih, sebenarnya bukan membandingkan, itu adalah kiainya, kan, seperti itu, tokoh utama. Sebagai tokoh utama di agama Kristen saat itu, kepercayaan yang berkembang di Romawi, adalah paganisme. Entah apa itu paganisme, dan seperti itu, paganisme di mana terdapat konsep. Jadi di sebuah paganisme itu adalah suatu konsep, ya kan, ada suatu konsep memang ada terletak di hati mereka, itu adalah balas jasa langsung. Entah apa yang dimaksud dengan balas jasa langsung, nanti kita juga ikuti pembahasan kita langsung ke bawah. Nanti juga akan kita bahas masalah apa yang dimaksud dengan balas jasa langsung dalam konsep tersebut. Namun dengan penyebaran agama Kristen tersebut secara perlahan mulai berkembang, baik dari jumlahnya, dari segala ajarannya, secara perlahan dengan apa yang dibawakan di situ berkembang, banyaklah pengikutnya yang asalnya sedikit menjadi banyak, lumayan, dan banyak, dan sangat banyak, sehingga dengan kejadian seperti itu timbul rasa kecemburuan sosial dari bangsa Romawi, kan, seperti itu, sehingga pemerintahan bangsa Romawi semakin terancam akan keberadaan agama Kristen. Jadi rasa kecemburuan sosial kekuasaan Romawi bukan senang dengan adanya agama Kristen, tetapi dengan adanya agama Kristen tersebut bangsa Romawi semakin terancam, semakin tertekan, nggak enak lah, seperti itu bahasanya.
Jadi ada rasa kecemburuan sosial, rasa ketakutan yang ada di hati bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi banyak melakukan upaya bagaimana cara untuk menjatuhkan agama Kristen yang dibawa oleh Yesus seperti itu. Jadi bangsa Romawi pun berusaha melakukan dan bahkan melarang, tidak memperbolehkan agama Kristen itu, dan karena umat Kristennya saat itu tidak mau menyembah menyembah kaisar. Jadi seperti itu adalah cara pertama untuk mengintimidasi agama Kristen. Itu adalah bangsa Romawi melakukan tekanan kepada agama Kristen agar tidak menyembah kaisarnya, seperti itu. Itu adalah upaya yang pertama. Terus upaya yang kedua, Romawi pun berusaha membunuh, seperti itu. Jadi maka di masa itu banyak umat Kristen yang dibunuh sebagai usaha pemerintahan Romawi untuk menumpas agama Kristen. Jadi salah satu upaya, karena ada rasa kecemburuan sosial, ketakutan, ketertekanan, sehingga bangsa Romawi itu melakukan beberapa upaya untuk menumpaskan agama Kristen tersebut. Kan yang pertama tadi itu melakukan dengan melarang ataupun tidak memperbolehkan umat Kristen itu menyembah kaisarnya. Terus yang kedua adalah mengupayakan bahkan membunuh umat Kristen. Umat Kristen itu adalah salah satu upaya kekuasaan sebagai usaha sebagai usaha pemerintah Romawi untuk menumpas agama Kristen. Jadi itu adalah salah satu bagaimana bangsa Romawi untuk memperoleh kekuasaannya tersendiri. Jadi dengan adanya seperti itu, karena ada rasa kecemburuan sosial, kayak bangsa agama Kristen secara perlahan dari banyak ada menjadi banyak, bahkan menjadi banyak sehingga menjadi suatu berkembang. Itu yang memang ditakutkan oleh bangsa Romawi, sehingga adalah akhirnya timbul juga dengan rasa kecemburuan sosial, ketidaknyamanan, rasa takut, dengan seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu, Yesus oleh agama Kristen itu sudah diangkat sebagai nabi, kan seperti itu. Karena Yesus adalah suatu tokoh agama, pemula dari agama Kristen tersebut, jadi yang diagungkan adalah Yesus, kan seperti itu. Dan kepercayaan memang seperti itu adalah paganisme, di mana saat itu adalah konsep balas jasa langsung. Nanti juga kita bahas apa yang dimaksud dengan balas jasa langsung, apa yang dimaksudnya. Namun sekarang kita juga bahas masalah upaya bangsa Romawi untuk menumpas bagaimana agama Kristen itu agar semakin mengecil lagi. Jadi untuk penjelasan ini dan untuk memenuhi tugas ini mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ketemu di next ya, selanjutnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf terutama kepada dosen pengampu di mata kuliah, yaitu Dr. Samsul Hidayat MA. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan beribu-ribu maaf, dan saya mengakhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.